itu tetap bisa berinovasi dan juga berkreasi di tengah keterbatasan anggaran. Dan pendengar sudah di ujung telepon dengan RRI saat ini. Selamat pagi. Selamat pagi RRI ND. Ya, Pak Lurah. Selamat pagi pemirsa seluruh Flores Lembata Alor. Baik. Terima kasih sudah bergabung dengan RRI ND pagi hari ini. Kita akan membahas tentang bagaimana Kelurahan Danga itu tetap bisa berinovasi meskipun dihadapkan dengan keterbatasan anggaran. Dan Pak Lurah, dengan keterbatasan anggaran bagaimana Kelurahan Danga ini tetap berinovasi begitu, bisa memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Silakan. Baik, terima kasih. Yang pertama kita pengalaman praktis, pengalaman baik praktisnya pada pandemi COVID kemarin. Jadi meskipun di situasi pandemi, tapi tetap memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Oke. Yang kedua, menghadapi kebijakan nasional terkait dengan instruksi Presiden nomor 1 tahun 2005 terkait dengan eksekusi anggaran. Sebagai pemerintah di lokal harus bisa melihat itu sebagai sebuah bukan masalah tapi pertantangan dan harus bisa gimana mengkreasi inovasi dengan semangat gotong royong di semua daerah mulai dari Oke. Baik, dengan kondisi-kondisi real begitu ya yang sudah disampaikan bahwa pasca pandemi kemudian dengan kebijakan terbaru efisiensi anggaran ini tentu saja membatasi begitu ya pemerintah daerah dalam hal ini di tingkat kelurahan juga ini berdampak begitu ya. Dan bisa disampaikan ini contoh konkret begitu ya, inovasi yang sudah diterapkan di Kelurahan Danga begitu Pak Hans. Ya, yang pertama kita ada problem perkotaan. Dalam reformasi perkotaan itu kan ada 10 masalah yang harus diperhatikan oleh semua ahli pengambil kebijakan. Salah satunya kita di infrastruktur dan khususnya di listrik penerangan. Bagaimana menghidupkan kota yang dengan keterbatasan dan mendorong inovasi dari RT masing-masing dengan kegiatan gotong royong membuat inovasi lampu-lampu jalan masing-masing RT. Sehingga kota tidak menjadi gelap. Hal ini dalam rangka merespon atau menjawab serta mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak serta kecelakaan lalu lintas di malam hari. Oke, salah satu inovasi yang dilakukan seperti itu ya, pemasangan lampu begitu di sepanjang jalan kah Pak Lurah ini? Hampir semua lorong gang dan semua RT yang ada di kota. Oke. Tanpa APBD. Dan untuk anggarannya sendiri ini seperti apa Pak Lurah? Swadaya masyarakat? Ya, kekuatan kita itu ada di gotong royong. Gotong royong. Kita ya bagaimana mengefektifkan lembaga kemasyarakatan kelurahan itu yang namanya RT itu dia harus bisa inovasi di hari ini. Melihat tantangan, mengubah tantangan itu jadi peluang. Oke. Mengubah tantangan menjadi peluang. Adakah langkah lain ya Pak Hans ini selain dengan pemasangan lampu tadi? Inovasi-inovasi yang sudah dilakukan. Lampu jalan menjadi kota terang, ada namanya RT terang, menjadi kota terang. Ya. Yang kedua jalan lingkungan. Jalan lingkungan yang tidak menggunakan APBD. Lagi-lagi gotong royong kepada awal masyarakat. Karena kalau kita mau menempuh proses hari ini, hampir semua kabupaten di Republik Indonesia, ada 500 kabupaten dan 38 lebih provinsi, semua kan harus review ulang APBD, pembahasan ulang, penetapan ulang sesuai dengan petunjuk dari instruksi Presiden dan Permenkeu baru.
Oke. Dan harus menyesuaikan dengan misi bupati terpilih, gubernur terpilih. Sementara masyarakat itu butuh pelayanan pemerintah juga saat. Ya. Dan ide-ide ini apakah pure dari masyarakat begitu Pak Hans? Ya, karena kita berangkat dari menganalisis masalah. Jadi bagaimana mengubah masalah itu jadi peluang, tantangan itu jadi peluang, itu dirumuskan oleh suara warga bahwa kesepakatan masyarakat ini terjadi. Karena melihat sudah waktunya kita tidak lagi hanya budaya meminta, tapi harus ada waktunya kita berikan kontribusi pada negara, pada daerah. Oke. Baik. Nah, Anda melihat antusias warga seperti apa? Apakah semua begitu ya berpartisipasi untuk melakukan inovasi-inovasi tadi yang sudah Anda sampaikan begitu? Ya, untuk sementara kita saya di Kelurahan Tangga itu kan 42 RT, warganya 12.000. Untuk sementara sudah 20-an lebih, setengah dari target RT. Oke. Dan kedepannya seperti apa nih rencana-rencana inovasi-inovasi berikutnya begitu dari Kelurahan Dangga? Ya, kita ada selain penerangan berkaitan dengan listrik, lampu jalan, dua itu berkaitan dengan estetika kota, masing-masing dengan membuat pagar kita di wilayah RT masing-masing, menanam pohon, bunga yang mengandung estetika kota. Oke. Tujuan dari penerangan kota ini adalah untuk mengurangi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Apakah cukup tinggi di sana, Pak Lurah? Ya, dalam teori ilmu yang biasa dipakai oleh kepolisian maupun penegak hukum, kejahatan itu bukan terjadi hanya karena ada niat, tetapi karena ada peluang. Ada peluang. Ya. Jadi mencegah itu ya? Ya, jadi kalau gelap bisa mengundang peluang itu. Apalagi generasi yang masih baru tumbuh, mereka yang punya masa depan, mereka punya harapan, punya mimpi ke depan. Yeah. Tugas kita sebagai pemimpin itu sebagai penyala harapan generasi. Oke. Baik, yang terakhir ini Pak Lurah, apa harapan Anda untuk ke depan agar inovasi ini bisa terus berjalan dan juga berkembang begitu? Ya, yang pertama adalah semua kita sebagai pemimpin harus menjadi contoh, baik lurah maupun perangkat-perangkat kelembagaan yang ada di wilayah kelurahan. Harus ambil bagian. Yang kedua harus memiliki rasa peduli, rasa memiliki kota. Kalau kita merasa memiliki kota, maka kita peduli, dan kita selain peduli kita kontribusi. Orang kalau sudah punya kepedulian pasti dia kontribusi. Tapi kalau dia tidak punya kepedulian, tidak ada kontribusi, pasti dia ambil bagian. Nah, harapan kita ke depan adalah terus membangun dengan apa yang dimiliki oleh warga, mulai dari apa yang dimiliki oleh warga, apa yang sudah bisa dibuat oleh warga tidak perlu diintervensi oleh pemerintah. Pemerintah tidak harus menjadi agen tunggal dalam pembangunan, tetapi kita sudah mulai dorong soal partisipasi warga. Syarat sebuah pemerintahan yang baik itu kan di dalam termasuk partisipasi masyarakat. Dan mewujudkan pemerintahan yang baik. Ya. Oke. Terima kasih Pak Hans untuk penjelasannya. Semoga inovasi dan juga kreativitas ini yang sudah berjalan bisa terus berkembang dan juga bisa memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat Kelurahan Dangga. Kami tunggu cerita-cerita sukses lainnya dari Kelurahan Dangga. Terima kasih sekali lagi. Selamat pagi. Salam hangat ke Dangga. RFI titip salam buat Bapak Bupati Tika yang baru. Siap. Bupati Aceh, apresiasi sama dengan Bupati Eko dan Wakil Bupati Eko.
Terima kasih, selamat Selamat pagi. menjalankan tugas, Iya. menjalankan. Mudah-mudahan inovasi dan kreativitas Mm-mm. menjadi sebuah pelecut untuk kemajuan daerah menuju kemajuan dan kemandirian. Terima kasih. Amin. Terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi.